Hilangnya maskapai penerbangan selalu menarik perhatian orang di seluruh dunia. Padahal, kecanggihan teknologi bisa mengetahui setiap sudut planet yang luas ini. Namun masih ada tempat di mana benda sebesar pesawat terbang bisa hilang tanpa jejak. Dari sekian banyak pesawat yang hilang, ada sebagian juga yang berhasil ditemukan setelah melalui proses pencarian panjang dan melelahkan. Penasaran seperti apa pesawat-pesawat itu ditemukan? Langsung saja kita simak. Kecelakaan pesawat South African Airways dengan nomor penerbangan 295 pada 28 November 1987 masih menyisakan misteri. Hingga kini, penyebab sebenarnya kecelakaan yang menewaskan 160 jiwa itu belum terungkap. Kejadian bermula ketika pesawat dengan rute penerbangan dari Bandara Internasional Chiang Kai-shek, Taiwan menuju Bandara Internasional Ortambo, Johannesburg itu terbakar di udara. Pada saat itu juga, pilot menghubungi petugas lalu lintas udara Mauritius untuk meminta bantuan. Petugas udara langsung menghubungi pihak terkait. Namun burung besi nahas tersebut sudah terburu jatuh di Samudera Hindia. Pada bulan Januari 1988, pemindaian sonar mengungkap keberadaan dua bidang puing di dasar laut sekitar 225 km timur laut Mauritius. Puing-puing ini, yang diakini sebagai milik Helderberg, berada di kedalaman lebih dari 4.400 meter lebih dalam dari Titanic. Sebanyak 228 penumpang tewas dalam kecelakaan pesawat Airbus A330-200 milik maskapai Air France pada 1 Juni 2009. Pesawat dengan nomor penerbangan 447 itu jatuh ke Samudera Atlantik akibat pilot salah membaca indikator kecepatan pesawat. Minggu, 31 Mei 2009 pukul 19. Pesawat meninggalkan Bandar Udara Internasional Rio de Janeiro, Brasil, menuju Bandar Udara Charles de Gaulle di Paris. 2 tahun kemudian, Mei 2011, saat bangkai pesawat berhasil ditemukan dalam operasi pencarian, petugas juga menemukan jasad penumpang di antara puing-puing pesawat di kedalaman Lautan Atlantik. Sampai saat ini, pemicu kecelakaan sebenarnya masih menjadi misteri. Pesawat ini merupakan sebuah pesawat sayap rendah berbadan lebar jarak jauh yang dibuat oleh Lockheed Corporation. Pesawat ini mulai beroperasi pada 1980-an dan terbang dengan beberapa maskapai penumpang komersial. Pesawat tua Lockheed Martin L1011 TriStar itu sudah tidak berfungsi dan diparkir di dekat Bandara Internasional King Hussein selama bertahun-tahun. Otoritas Zona Ekonomi Khusus Aqaba kemudian membeli pesawat itu dan menenggelamkannya agar lokasi itu menjadi destinasi wisata penyelaman. Ditenggelamkan pada tahun 2019, pesawat tua Lockheed Martin L1011 TriStar telah menjadi terumbu karang buatan dan lokasi penyelaman kelas dunia. Bangkai kapal tersebut sebagian besar masih utuh, dengan 3 mesin masih terpasang di sayap dan sirip ekornya, kursi kokpit, dan bahkan toilet, semuanya dapat diakses oleh penyelam. Kehidupan laut telah mulai menghuni bangkai kapal, mulai terumbu karang, bahkan ikan-ikan kecil hidup makmur di sana. Tragedi hilangnya Malaysia Airlines penerbangan MH370 dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Maret 2014, dengan mengangkut 227 penumpang dan 12 kru, adalah misteri terbesar bagi dunia penerbangan modern. Berbagai pencarian hingga penjelajahan dasar laut Samudera Hindia bagian selatan telah dikerahkan selama berbulan-bulan, hingga akhirnya dihentikan, karena tidak juga menghasilkan hasil. Pada 2024 ini, jadi tahun ke-10 hilangnya Malaysia Airlines MH370. Namun teka-teki lokasi pesawat yang membawa 239 orang itu tak pernah terjawab. Temuan terbaru bahwa terdapat puing-puing pesawat yang ditemukan di sekitar pantai Afrika Selatan, Mozambik, Mauritius,
dan wilayah Réunion Prancis, namun belum bisa dipastikan juga bahwa itu milik MH370. Sedikit titik terang dibawa oleh pensiunan insinyur aerospace Inggris, Richard Godfrey. Dia melacak keberadaan pesawat menggunakan data WSPR saat MH370 menghilang. Dari data yang didapatkan, Godfrey meyakini pesawat berada 3.000 hingga 4.000 meter di bawah Samudra Hindia. Lokasinya 1.500 km dari lepas pantai Perth, Australia. Hilangnya pesawat penumpang Douglas dengan nomor registrasi NC16002 terjadi pada malam tanggal 28 Desember 1948 menjelang akhir penerbangan terjadwal dari San Juan, Puerto Rico, menuju Miami, Florida. Ketika itu pesawat membawa 29 penumpang dan 3 awak dinyatakan hilang bersama pesawat yang membawanya. Tim investigasi resmi diterjunkan untuk mengungkap misteri hilangnya pesawat namun masih belum terpecahkan. Pada tanggal 4 Januari 1949, 2 mayat ditemukan 80-90 km selatan Teluk Guantanamo, Kuba. Tidak diketahui apakah ini terkait dengan pesawat yang hilang. Karena pesan terakhir dari DC-3 yang hilang terdengar bukan di Miami tetapi di New Orleans. Melalui investigasi panjang, sebuah pesawat yang mirip dengan DC-3 telah berhasil ditemukan oleh penyelam di segitiga Bermuda. Ada kemungkinan bahwa ini adalah pesawat yang hilang, namun lagi-lagi hal ini belum diverifikasi. Boeing B-29 Super Fortress adalah pesawat pengebom berat bermesin 4 baling-baling buatan Amerika, yang dirancang oleh Boeing dan diterbangkan terutama oleh Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua dan Perang Korea. B-29 Super Fortress, yang dirancang oleh Boeing, memenuhi kebutuhan akan pesawat pengebom yang mampu terbang lebih dari 5.000 mil sambil membawa muatan besar. Pesawat tempur yang memiliki lebar sayap lebih dari 141 kaki ini, mendarat terbalik di dasar laut dengan roda pendaratan dan 3 mesin radial masih terpasang. Setelah melakukan pencarian bertahun-tahun menunjukkan bahwa pesawat B-29 yang hilang di selat itu, masih ada meski sudah 70 tahun berlalu. Penemuan pesawat itu dalam kondisi yang cukup baik. Dengan ditemukan pesawat ini, pesawat pembom lainnya kemungkinan akan ditemukan oleh para peneliti di masa mendatang. Amelia Earhart adalah seorang penulis dan penerbang perempuan pertama dalam sejarah yang mencoba mengelilingi dunia dengan Lockheed Electra 10E pada tahun 1937. Dalam perjalanan terakhirnya dalam misi penerbangan keliling dunia, Earhart lepas landas dari Papua Nugini dengan navigatornya, Fred Noonan. Ketika berada di Samudra Pasifik, Earhart mengalami kendala dalam penerbangannya dan mengirimkan pesan melalui radio. Sayangnya, sinyal tersebut hilang di dekat Kepulauan Howland dan Earhart pun dikabarkan hilang sejak hari itu. Pemerintah AS menyelidiki hilangnya pesawat tersebut dan, dalam laporannya, menyimpulkan bahwa pesawat Earhart kehabisan bahan bakar dan jatuh ke laut. Pada tahun 2024, Deep Sea Vision yang mengoperasikan wahana bawah air Nirawak, menemukan melalui sonar apa yang disebut sebagai sisa-sisa pesawat terbang di dasar laut. Objek yang berbentuk seperti Electra itu terdeteksi 16.000 kaki, atau 4,9 km di bawah air, dan dalam jarak 100 mil, atau 160 km dari Pulau Howland. Meskipun sebagian besar sejarawan percaya bahwa Earhart jatuh dan tenggelam di Samudra Pasifik, sejumlah kemungkinan lain telah diajukan, termasuk beberapa teori konspirasi.